Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Ahmad Khairil Anam MPD selaku dosen pengampu mata kuliah sastra banding. Di sini kelompok kami akan membandingkan suatu karya legenda yang berjudul Keong Mas dan Timun Mas. Alasan kenapa kelompok kami memilih karya sastra tersebut karena dengan judul yang hampir sama, yaitu Keong Mas dan Timun Mas, kelompok kami ingin membandingkan apakah isinya hampir sama juga seperti judulnya atau tidak. Berikut adalah sinopsis dari cerita legenda Keong Mas dan Timun Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membacakan sinopsis dari cerita Keong Mas. Dahulu kala hiduplah keluarga yang beranggota 4 orang, Jaya Negara, Liku, serta 2 orang anaknya bernama Dewi Chandra dan Galuh Ajeng. Kakak beradik tersebut memiliki sifat yang sangat bertolak belakang. Suatu ketika, Jaya dan anaknya yang bernama Inu, Kertapati, mengunjungi rumah Jaya Negara untuk bersilaturahmi. Jaya bermaksud untuk menjodohkan Inu dengan salah satu putri Jaya Negara. Tetapi Inu masih bingung dan dia membutuhkan waktu 5 tahun untuk memilih antara Dewi dan Ajeng untuk dijadikan calon istrinya. Sebelum Inu pulang, ia memberikan 2 hadiah untuk mereka. Ajeng memilih kado yang besar dan Dewi mendapatkan sisanya. Setelah menerima hadiah, Ajeng tidak terima karena mendapat sebuah cincin, sedangkan Dewi mendapatkan sebuah perhiasan. Karena tidak terima, Ajeng meminta hadiah Dewi yang diberikan Inu. 5 tahun telah berlalu. Inu kembali mengunjungi rumah Jaya Negara untuk memutuskan pilihan antara Dewi atau Ajeng yang akan menjadi calon istrinya. Ketika dia sampai di rumahnya Jaya Negara, dia terkejut karena Dewi hanya memakai cincin, sedangkan Ajeng memakai perhiasan yang seharusnya dipakai Dewi. Sejak itu, Inu menjadi tahu sifat asli antara Dewi dan Ajeng. Dan Inu lebih memilih Dewi daripada Ajeng untuk menjadikan calon istrinya. Karena tidak terima, Ajeng dan ibunya pergi ke tempat Mbah Dukun di Gunung Demit untuk menyihir Dewi menjadi keong. Pada saat yang telah ditentukan, Ajeng mengajak Dewi ke sungai, untuk menyihir menjadi keong. Dan Ajeng berhasil menyihir Dewi. Ketika sampai di rumah, Ajeng bilang kalau Dewi hilang saat jalan-jalan. Ketika mendengar bahwa Dewi hilang, Inu segera mencari Dewi. Dewi ditemukan seorang janda tua yang tinggal di desa Dadakan. Ketika Inu tertidur, dia mendapatkan petunjuk kalau Dewi berada tidak jauh dari tempat yang dia cari. Ketika Inu berjalan, dia melihat seorang nenek yang tengah diserang buaya. Dengan segera dia menolong nenek tadi. Kemudian nenek tadi mengajak Inu ke rumahnya. Inu lalu menceritakan tujuan dia ke desa Dadakan ini. Dan akhirnya nenek tadi mengambil keong mas dan menceritakan bahwa keong tersebut adalah Dewi Chandra. Setelah itu Inu mengajak Dewi pulang ke rumah dan sampailah mereka di rumah. Ajeng dan Liku terkejut. Mereka tidak menyangka Dewi dapat menjadi manusia kembali. Sesegera mungkin Ajeng dan Liku kabur dari rumah. Mereka takut sekali. Yang selama ini mereka takut rahasia yang selama ini mereka simpan ini terbongkar. Tiba-tiba wajah mereka jadi jelek. Mereka tidak sadar dan saling menyakiti. Ajeng serta Liku akhirnya meninggal dunia. Di sini saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Timun Mas. Di suatu desa tinggallah seorang Mbok Randa yang dari dahulu tidak dikarunia anak. Ketika Mbok Randa sedang berkebun, datanglah raksasa yang memberinya biji mentimun. Dan raksasa itu pun meminta imbalannya ketika nanti biji itu sudah berbuah. Pada suatu hari, ketika Mbok Randa memanen timun itu, Mbok Randa sangat terkejut. Di dalam timun itu terdapat seorang bayi. Mbok Randa sangat senang karena akhirnya Mbok Randa mendapatkan anak. Setelah itu, Mbok Randa mengurus anak tersebut hingga besar.
pada usia yang ke-17 tahun, Boranda memberi nama anak tersebut Timun Mas. Nah, pada ulang tahun Timun Mas yang ke-17 tahun, datanglah kembali raksasa tersebut meminta imbalan yang dahulu kala dijanjikan oleh Boranda. Akhirnya Boranda tidak siap jika Timun Mas diambil oleh raksasa. Nah, ketika itu Boranda memerintahkan Timun Mas untuk lari dan menjauh dari raksasa. Akhirnya raksasanya pun mengejar Timun Mas. Pada saat itu Timun Mas diberikan bekal, yaitu isinya biji timun, jarum, garam, dan terasi. Pada saat Timun Mas dikejar oleh raksasa, Timun Mas melemparkan biji timun, langsung berubah menjadi tanaman timun. Tanaman timun itu akhirnya dimakan oleh raksasa. Akhirnya raksasa mengejar Timun Mas lagi. Pada saat itu Timun Mas melempar jarumnya. Nah, jarumnya berubah menjadi hutan. Akhirnya raksasa bisa menerobos hutan tersebut. Akhirnya Timun Mas melemparkan garam, dan garam itu pun biji timun, jarum, garam, dan terasi. Pada saat Timun Mas dikejar oleh raksasa, Timun Mas melemparkan biji timun, langsung berubah menjadi tanaman timun. Tanaman timun itu akhirnya dimakan oleh raksasa. Akhirnya raksasa mengejar Timun Mas lagi. Pada saat itu Timun Mas melempar jarumnya. Nah, jarumnya berubah menjadi hutan. Akhirnya raksasa bisa menerobos hutan tersebut. Akhirnya Timun Mas melemparkan garam, dan garam itu pun berubah menjadi lautan. Menjadi lautan, si raksasa masih bisa lolos. Dan yang terakhir, Timun Mas melemparkan terasi. Terasi berubah menjadi lumpur yang sangat lengket. Dan saat itu raksasa pun sudah kelelahan, karena sebelumnya sudah bisa melewati semua tantangan yang Timun Mas lempar. Akhirnya Timun Mas selamat dan kembali kepada Mbok Randa. Ya, itu saja yang bisa saya ceritakan. Ya, terima kasih.